Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berkasih dalam Kristus Tuhan. Jumpa lagi bersama kami, para Suster Junior SSPS Kalimantan, dalam renungan hari Minggu biasa ke-33. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang punya, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan.
dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan kepada kita mengenai perumpamaan tentang talenta. Talenta yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus yakni bakat dan kemampuan yang telah dihadiahkan kepada kita sejak kita dilahirkan. Bakat dan talenta yang kita miliki merupakan anugerah Allah bagi diri kita yang seharusnya dapat kita rawat, kita jaga, serta kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kita mesti bertanggung jawab atas pemberiannya itu. Namun dalam praktek kehidupan kita, banyak talenta yang nampaknya kita kubur. Terkuburnya talenta karena kita sendiri malas untuk mengembangkannya. Di sisi lain, karena lingkungan di mana kita hidup tidak mampu mendukung perkembangan talenta kita. Selain itu, tuntutan ekonomi untuk mengadakan sarana pendukung tidak mencukupi yang mengakibatkan talenta kita tidak bisa dikembangkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bukankah dalam kehidupan kita saat ini Tuhan juga telah mempercayakan talenta kepada kita masing-masing? Bagi yang bekerja atau berkarya, ada tanggung jawab yang harus diemban dalam beragam situasi dan tempat. Entah yang kita pegang merupakan sesuatu yang kecil atau besar, tidak menjadi persoalan karena yang penting adalah cara kita mengelola tanggung jawab tersebut. Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk tidak sepenuhnya tergantung pada hal-hal yang bersifat duniawi dalam upaya pengembangan talenta kita masing-masing. Kita dituntut untuk setia dan bertanggung jawab menerima pemberian talenta dari Allah. Untuk itu, tanggung jawab dalam mengembangkan talenta kita seharusnya dikembangkan melalui dan bersama Tuhan itu sendiri. Terus berusaha dan berjuang mengembangkan talenta yang kita miliki, serta percaya akan campur tangannya dalam segala lika-liku perjuangan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pertanyaan yang perlu kita refleksikan dalam diri kita ialah, sudah sejauh mana saya dan Anda bertanggung jawab atas talenta yang Tuhan berikan? Apakah kita telah membuahkan hasil bagi kemuliaan Tuhan? Ataukah talenta yang kita miliki tidak mampu kita kembangkan? Semoga bacaan hari ini menginspirasi kita untuk terus bersyukur kepada Allah atas segala talenta yang diberikan, serta memaknai pemberian dari Allah akan hidup kita dengan penuh tanggung jawab. Semoga iman kita akan Allah yang hidup senantiasa dikobarkan. Amin.